Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Perkenalkan, nama saya Ika Bella Melana Putri, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, program studi Ilmu Komunikasi semester 4. Di video kali ini, saya akan menjawab soal-soal UAS dari dosen saya yang mengajar mata kuliah Filsafat Komunikasi. Kita mulai dari soal yang pertama. Apa yang Anda pahami tentang filsafat komunikasi? Jelaskan secara komprehensif beserta contohnya. Filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah secara mendasar mengenai keilmuan komunikasi dari teori hingga semua hal yang terkait dengannya. Di mana menurut Prof. Onong Ucana Effendi, filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah secara fundamental, metodologis, analitis, kritis, dan holistis teori dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensinya. Contohnya, jadi ilmu komunikasi nih. Nah, filsafat itu mempertanyakan apa itu ilmu komunikasi. Lalu, filsafat komunikasi itu apa sih? Bagaimana ilmu itu? Apakah ilmu itu benar? Apakah kita yakin dengan ilmu itu? Lalu ada juga contoh satu lagi, filsafat komunikasi dapat memampukan setiap manusia untuk memahami dirinya sendiri dan orang lain. Dengan kemampuan ini, maka seorang manusia yang akan berkomunikasi akan mampu bertanya kepada dirinya sendiri dan mampu memahami setiap pertanyaan yang dikeluarkannya. Dengan begitu, komunikasi akan semakin mudah terlaksana dan berjalan dengan baik, sehingga hambatan-hambatan komunikasi dapat diminimalisir dan penggunaan elemen-elemen komunikasi juga akan semakin maksimal. Lalu soal yang kedua. Dalam paradigma kajian komunikasi dikenal dengan positivisme atau klasikal, konstruktivisme, kritisme. Jelaskan asumsi-asumsi paradigma tersebut beserta contoh konkretnya. Yang pertama yaitu positivisme. Positivisme ini merupakan pandangan yang paling tertua yang digunakan dalam ilmu sosial. Adalah positivisme di mana merupakan pendekatan dalam ilmu-ilmu alam. Melihat suatu kejadian atau gejala sosial atau fenomena yang ada sebagai suatu yang kausal atau hukum sebab akibat. Sesuatu yang terjadi karena disebabkan oleh suatu alasan. Positivisme menggunakan asumsi objektivis atau empirical realist, yaitu persepsi atas adanya suatu realitas yang sebenarnya ada di luar pemikiran atau pandangan manusia. Contohnya, kekerasan yang ditayangkan dalam televisi dapat berpengaruh kepada mental seorang anak. Lalu konstruktivisme. Konstruktivisme memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma ini adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek, yaitu komunikan atau decoder, sebagai faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosial. Contohnya, proses komunikasi dan permainan bahasa yang terjadi dalam hubungan antara dua orang, terutama pria dengan wanita. Ketika mereka berkomunikasi dengan menggunakan simbolisasi bahasa saya dan Anda, maka konsep diri yang terbentuk adalah dia ingin diri saya dalam status yang formal. Atau misalkan simbolisasi bahasa yang dipakai adalah lo dan gue, maka konsep diri yang terbentuk adalah dia ingin menganggap saya sebagai teman atau kawan semata, serta kamu dan aku juga yang lainnya. Lalu kritisme.
mendefinisikan fenomena sosial sebagai suatu proses yang secara kritis berusaha mengungkap the real structure di balik ilusi yang dinampakkan dunia materi dengan tujuan membantu membentuk suatu kesadaran sosial agar memperbaiki dan merubah kondisi kehidupan manusia. Contohnya, dalam kajian media, kritisme tidak hanya melihat bagaimana proses kerja wartawan ke lapangan dan membuat berita untuk diterbitkan, namun juga melihat bagaimana konteks atau suasana sosial, politik, budaya, hingga ekonomi saat berita itu dibuat. Bahkan juga mengeksplorasi siapa yang menjadi narasumbernya, kenapa harus dia menjadi narasumbernya, kenapa narasumber A lebih banyak dimuat daripada narasumber B. Ruang redaksi sebuah media juga menjadi sorotan. Siapa pemiliknya, ideologi apa yang dianut media massa tersebut, bahkan bisa saja bagaimana sistem remunerasi gaji karyawan di media tersebut. Soal ketiga, jelaskan hal-hal apa saja yang bisa Anda implementasikan secara praktik setelah mempelajari filsafat komunikasi. Mampu memberikan pandangan terbaik dari segala aspek kehidupan untuk membuat kita sebagai manusia mampu mendalami pertanyaan, mengatasi masalah, dan merubah perilaku ke arah yang lebih baik dengan berbagai metode. Juga menjadi paham mengenai hakikat ilmu komunikasi itu sendiri, serta bagaimana dan apa yang menjadi dasar atau kerangka dari keilmuan tersebut, sehingga kedepannya semakin memantapkan pengetahuan dan keilmuan kita sebagai bekal dalam mempelajari perkembangan ilmu komunikasi lebih lanjut. Soal keempat, jelaskan topik presentasi yang pernah Anda sampaikan. Apa saja ruang lingkup filsafat komunikasi yang Anda ketahui dan berikan simpulan dan pendapatnya. Saya saat presentasi menjelaskan tentang ontologi. Pengertian ontologi dan para ahli. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang artinya ada dan logos ilmu atau teori. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang keberadaan suatu objek yang dalam hal ini adalah objek ilmu komunikasi. Menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Ontologi yaitu merupakan asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan, objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan, serta penafsiran tentang hakikat realita atau metafisika dari objek ontologi atau objek formal tersebut, dan dapat merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam, kenyataan, dan keberadaan. Itu adalah definisi ontologi menurut Sotriono dan Hanafi 2007. Lalu ontologi komunikasi dan ilmu komunikasi. Ontologi kajian komunikasi yaitu hakikat ilmu komunikasi yang ingin kita ketahui. Jawaban atas pertanyaan apa itu komunikasi adalah inti atau hakikat ontologi ilmu komunikasi, yaitu menanyakan apa itu objek kajian ilmu komunikasi. Jadi, sekali lagi ditegaskan, objek material ilmu komunikasi sama seperti sosiologi atau antropologi yang berada dalam rumpun ilmu sosial adalah tindakan dalam hal penyampaian pesan kepada sesama manusia. Sedangkan objek formal ilmu komunikasi adalah tindakan manusia dalam hal penyampaian pesan kepada sesama manusia. Lalu hakikat komunikasi dan hakikat objek ilmu komunikasi. Komunikasi adalah tentang penyampaian pesan. Selama ada pesan yang disampaikan, itu adalah komunikasi. Objek komunikasi adalah segala produksi, proses, dan pengaruh sistem tanda dan simbol dalam kehidupan manusia atau produksi. Proses dan pengaruh pesan, karena pesan adalah seperangkat simbol yang disusun sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil makna tertentu. Lalu upaya lebih jauh memahami objek kajian ilmu komunikasi. Kesimpulannya,
bahwa komunikasi yang menjadi objek kajian ilmu komunikasi haruslah dan hanyalah tentang penyampaian pesan yang terjadi antar manusia. Artinya, penyampaian pesan kepada makhluk selain manusia berada di luar objek kajian ilmu komunikasi. Lalu, ada 3 paradigma dalam memandang objek ilmu komunikasi. Yang pertama, komunikasi harus terbatas pada pesan yang disengaja atau purpose dan diterima atau sampai receive. Artinya, untuk terjadi komunikasi harus terdapat pertama, komunikator pengirim pesan, kedua, pesan itu sendiri, dan ketiga, komunikan penerima pesan. Lalu paradigma yang kedua, komunikasi harus mencakup semua perilaku yang bermakna bagi penerima, apakah sengaja atau purposive ataupun tidak. Paradigma ini menyatakan bahwa pesan tidak harus bertujuan, tetapi harus sampai atau receive. Paradigma ketiga, komunikasi harus mencakup pesan-pesan yang disampaikan dengan sengaja, namun derajat kesengajaan sulit ditentukan. Yang terakhir, hubungan antara objek ilmu komunikasi dengan daya tangkap manusia. Akal dan budi berfungsi sebagai alat bagi manusia untuk dapat melakukan proses trias dinamika dalam dunia kecil atau mikrokosmos atas segala input yang dihasilkan oleh hasil kerja peralatan jasmania berupa sentuhan dengan dunia luar atau makrokosmos. Karena itu, dengan akal manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan dengan budi, manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk terhadap objek atau makrokosmos. Jadi kesimpulannya, ontologi komunikasi yaitu semua peristiwa penyampaian pesan dan komunikasi, namun tidak semua peristiwa penyampaian pesan adalah ontologi ilmu komunikasi. Ontologi ilmu komunikasi adalah dan semata hanyalah penyampaian pesan yang terjadi antar manusia. Lalu, ruang lingkup filsafat komunikasi ada 3. Yang pertama, ontologi. Yang kedua, epistemologi. Dan yang ketiga adalah aksiologi. Pertama adalah ontologi. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan tentang ontologi, jadi ontologi adalah ilmu tentang keberadaan suatu objek yang dalam hal ini adalah objek ilmu komunikasi. Menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Dan ontologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos ada dan logos ilmu atau teori. Lalu epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani yaitu episteme dan logos, diartikan sebagai teori pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat metode, dan gagasan pengetahuan manusia. Pada dasarnya, epistemologi adalah cara bagaimana pengetahuan disusun dari bahan yang diperoleh dan dalam prosesnya menggunakan metode ilmiah, yaitu suatu kegiatan berdasarkan perencanaan yang matang dan mapan, sistematis dan logis. Dan yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani. Istilah ini terdiri dari 2 gabungan kata yaitu aksios dan logos. Aksios berarti nilai, sedangkan logos bermakna ilmu atau teori. Jika diartikan keseluruhan adalah teori tentang nilai. Aksiologi adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang didapatkan. Ilmu ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu conduct, aesthetic expression, dan socio-political life. Soal yang kelima atau yang terakhir, bagaimana pendapat Anda dengan new normal pasca pandemi COVID-19 dan tantangan perkembangan teknologi digital yang semakin masif dalam kehidupan manusia? Apakah peran filsafat komunikasi masih diperlukan atau tidak? Jelaskan. Pertama, saya akan membahas tentang new normal. Menurut pendapat saya, diberlakukannya new normal saat ini di Indonesia masih belum tepat. Karena bukannya jumlah angka pasien positif yang positif corona
menurun, malah semakin naik. Dan masyarakat malah menganggap new normal adalah hidup normal seperti biasa tanpa menyadari virus corona atau COVID-19 masih mengintai kita. Bahkan, masyarakat pun sudah banyak yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Seperti sudah berani untuk tidak memakai masker, sudah nongkrong-nongkrong atau berkumpul bersama dengan teman-teman, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua, tentang berkembangnya teknologi digital yang semakin masif. Menurut pendapat saya, dengan berkembangnya teknologi digital yang semakin masif menimbulkan pro kontra. Pertanyaan yang sering muncul kemudian adalah, apakah teknologi berpengaruh negatif atau positif dalam kehidupan manusia? Hal tersebut tergantung dari si pribadi penggunanya. Artinya, setiap produk teknologi, termasuk teknologi internet, memiliki fungsi positif dan negatif yang sekaligus melekat pada waktu yang bersamaan. Seperti halnya sebuah pisau, fungsi positifnya dapat membantu manusia untuk memotong benda-benda yang besar sehingga lebih mudah untuk dibawa atau diolah. Namun, efek negatifnya adalah bila digunakan secara keliru seperti mengancam jiwa orang lain atau bahkan membunuhnya. Begitu pula dengan teknologi internet. Tentu, internet akan bermanfaat jika mampu meningkatkan kehidupan seseorang. Dan sebaliknya, menjadi penyakit jika membuat kacau kehidupan tersebut. Jadi intinya, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Lalu, yang terakhir, peran filsafat komunikasi masih diperlukan. Menurut pendapat saya, peran filsafat komunikasi masih diperlukan karena filsafat dan komunikasi ada satu pautnya. Saat kita mengkaji, kita pasti membutuhkan yang namanya komunikasi. Dan komunikasi tidak pernah lepas dari yang namanya manusia. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang butuh orang lain dan tidak hidup sendiri dan butuh berkomunikasi dengan orang lain. Jika filsafat tidak ada, komunikasi hanya menjadi suatu perbincangan yang tidak terlalu efektif dan tidak terlalu bernilai. Dan jika komunikasi yang tidak ada, maka filsafat tidak ada apa-apanya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila jawaban saya masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.